Leni Anggraeni bukanlah anak biasa sejak dalam kandungan. Konon, ibunya saat hamil selalu ngidam ingin makan kalkulator dan buku laporan keuangan. Mungkin inilah yang menjelaskan mengapa Leni lahir dengan bakat aneh terhadap angka dan sistem. Di usia balita, teman-temannya asyik bermain petak umpet, Leni justru sibuk menginventarisir jumlah semut di halaman rumah dan membuat grafik pergerakan mereka. Ia punya buku catatan khusus yang berisi data-data absurd seperti jumlah upil yang ditemukan di bawah meja makan minggu ini, atau persentase mainan yang hilang setelah dibersihkan. Ketika masuk sekolah dasar, Leni menjadi bintang kelas bukan karena kepintarannya dalam pelajaran biasa, melainkan karena kemampuannya menghafal nomor induk seluruh siswa dan guru. Ia bahkan bisa menebak nomor absen seseorang hanya dengan melihat bentuk giginya. Kegiatan ekstrakurikuler pilihannya pun unik. Klub matematika, tentu saja, klub catur karena menurutnya bidak catur memiliki sistem pergerakan yang logis, dan yang paling aneh, klub merajut. Ia beralasan pola rajutan adalah deretan algoritma visual yang menarik. Masa remajanya diwarnai dengan berbagai eksperimen aneh. Ia pernah mencoba membuat ramuan cinta berdasarkan perhitungan rasio feromon dalam keringat, yang berakhir dengan bau badan tidak sedap dan dijauhi teman-temannya. Ia juga pernah mencoba meretas sistem ujian sekolah, bukan untuk mendapatkan jawaban, tapi hanya untuk menganalisis tingkat keamanan sistem tersebut. Aksinya ini ketahuan, dan ia nyaris dikeluarkan dari sekolah. Namun kepala sekolah yang terkesan dengan penjelasan yang detail tentang celah keamanan sistem, akhirnya hanya memberikan skor sing. Di dunia perkuliahan, keabsurdannya semakin menjadi-jadi. Ia mengambil jurusan akuntansi bukan karena tertarik dengan dunia bisnis, tapi karena menurutnya laporan keuangan adalah bentuk seni abstrak yang paling jujur. Skripsi sarjananya berjudul Analisis korelasi antara harga cabai di pasar tradisional dengan tingkat stres mahasiswa akuntansi, pendekatan ekonometrika kualitatif. Judulnya saja sudah membuat dosen pembimbingnya geleng-geleng kepala. Leni juga memiliki kebiasaan unik dalam berkencan, walaupun sangat jarang. Ia akan membuat spreadsheet berisi kriteria pasangan idealnya, lengkap dengan bobot dan skor untuk setiap kriteria. Calon pacarnya akan diwawancarai dan diberi skor berdasarkan spreadsheet tersebut. Tentu saja, tidak ada satupun yang berhasil melewati tahap wawancara yang lebih mirip audit kinerja perusahaan daripada kencan romantis. Di tempat kerja, Leni adalah legenda hidup. Ia bisa menemukan kesalahan 1 sen pun dalam laporan keuangan setebal kamus hanya dalam hitungan detik. Rekan kerjanya sering berkelakar bahwa Leni memiliki chip kalkulator tertanam di otaknya. Ia memiliki sistem pengarsipan dokumen yang sangat rumit, menggunakan kode warna, jenis font, dan bahkan aroma parfum yang berbeda untuk setiap kategori dokumen. Ruang kerjanya lebih mirip markas rahasia seorang ahli kriptografi daripada kantor akuntan. Salah satu kejadian paling absurd di kantor adalah ketika Leni panik karena lupa password berangkas kantor. Ia mencoba berbagai kombinasi angka yang menurutnya logis, tanggal penting dalam sejarah akuntansi, nomor seri kalkulator kesayangannya, bahkan kode ASCII huruf pertama namanya. Setelah mencoba lebih dari 100 kombinasi dan membuat panik seluruh karyawan, ternyata passwordnya hanyalah 1234. Sejak saat itu, rekan kerjanya semakin yakin bahwa otak Leni memang bekerja di dimensi lain. Malam naas itu, sebelum serangan jantungnya datang, Leni sebenarnya sedang melakukan audit terhadap koleksi bon makannya sendiri selama 10 tahun terakhir. Ia punya hipotesis bahwa ada korelasi antara jenis makanan yang ia konsumsi dengan fluktuasi berat badannya, walaupun faktanya berat badannya cenderung stabil seperti batu. Ia bahkan sudah membuat grafik garis yang menunjukkan tren pengeluaran untuk nasi goreng dan mie instan dari tahun ke tahun. Ketika nyeri dada menyerang, Leni sempat berpikir bahwa ini adalah efek samping dari terlalu banyak menganalisis angka-angka. Ia mencoba meredakannya dengan melakukan senam jari yang biasa ia lakukan untuk melancarkan peredaran darah setelah berjam-jam mengetik. Namun nyerinya semakin menjadi. Dalam kepanikannya mencari ponsel, ia tersandung tumpukan buku manual peralatan elektronik yang selalu ia simpan. Ponselnya sendiri terselip di antara buku 1001 kode rahasia remote AC dan panduan lengkap penggunaan mesin fax. Setelah menemukannya, dimulailah drama melupakan password yang tragis sekaligus mengelikan.
ia mencoba mengingat semua tanggal penting yang pernah ada dalam hidupnya, termasuk tanggal diskon terbesar di supermarket favoritnya. Ia juga mencoba mengingat semua angka yang pernah terlintas di benaknya, termasuk nomor antri di bank tadi siang. Ia bahkan mencoba mengetikkan rumus-rumus matematika yang rumit, berharap salah satunya adalah password ponselnya. Di saat-saat kritis, otaknya yang jenius justru bermain-main dengan pola angka. Ia membayangkan dirinya sedang memecahkan teka-teki sudoku paling sulit di dunia, di mana setiap angka adalah potensi password. Namun, waktu terus berjalan dan napasnya semakin sesak. Sebelum benar-benar menghembuskan napas terakhir, Lenny sempat meracu menyebutkan berbagai macam password yang pernah ia gunakan untuk akun-akun online-nya yang berbeda-beda. Seperti kucing lucu 77, angka pi 3,14, jangan lupa bayar pajak. Ironisnya, password ponselnya sendiri tetap menjadi misteri. Dan di saat terakhir, ketika kesadarannya menipis, ia melihat bayangan angka-angka berputar-putar di langit-langit kamarnya, seolah-olah mengejek ketidakberdayaannya. Setelah menjadi genderuwo, kebingungan Lenny semakin parah. Ia tidak mengerti mengapa ia menjadi makhluk berbulu besar yang menakutkan. Ia lebih suka menjadi roh halus yang bisa menembus tembok dan mengintip laporan keuangan perusahaan lain. Tapi nasib berkata lain. Sebagai genderuwo pelupa password, ia terus melakukan teror yang tidak efektif. Ia pernah muncul di tengah pesta pernikahan dan bertanya kepada pengantin pria, "Password malam pertamamu apa?" Tentu saja, para tamu undangan langsung panik dan mengira ada gangguan mistis. Pengantin pria yang kebingungan hanya bisa menjawab, belum tahu, Pak." Suatu malam, ia mencoba menakuti sekelompok anak muda yang sedang berkemah di hutan. Ia mengaum sekeras mungkin, tapi yang keluar malah suara serak seperti orang batuk. Anak-anak itu bukannya takut, malah tertawa berhahak-bahak, mengira ada temannya yang sedang bercanda. Genderuwo Lenny hanya bisa menghela nafas berbulu dan pergi dengan perasaan malu. Ia juga pernah mencoba meminta bantuan paranormal. Ia muncul di hadapan seorang paranormal terkenal saat sedang melakukan ritual pemanggilan arwah. "Pak Paranormal, tolong bantu saya mengingat password ponsel saya," tintanya dengan nada putus asa. Sang paranormal yang kaget melihat genderuwo tiba-tiba muncul, langsung pingsan, membuat ritualnya gagal total. Suatu ketika, genderuwo Lenny tersesat di sebuah kantor polisi. Ia menghampiri seorang polisi yang sedang berjaga dan bertanya kepada seorang polisi yang sedang berjaga, "Pak polisi, apakah Anda tahu password untuk membuka ponsel yang terkunci?" Polisi itu langsung siaga 1, mengira genderuwo adalah penjahat yang menyamar. Terjadilah kejar-kejaran konyol di dalam kantor polisi, di mana genderuwo Lenny berusaha menjelaskan masalah passwordnya sambil menghindari kejaran polisi yang bersenjatakan pentungan. Ia bahkan mencoba mencari petunjuk di internet, walaupun sebagai hantu, ia tidak punya akses ke perangkat elektronik. Ia bergentayangan di dekat warnet, berharap bisa mendengar percakapan orang tentang password. Ia pernah mendengar seseorang menyebutkan 12345 sebagai password Wi-Fi, dan ia langsung mencoba mengingat-ingat apakah itu mungkin password ponselnya juga. Frustrasi karena tidak kunjung menemukan jawabannya, genderuwo Lenny mulai mengembangkan kebiasaan baru. Ia akan mengikuti orang-orang yang sedang mengetik password di ATM atau ponsel mereka, mencoba mengintip dan merekamnya di memori hantunya yang ironisnya sangat selektif. Namun, setiap kali ia mencoba mengingat kembali angka-angka atau huruf-huruf itu, semuanya akan menguap seperti kabut. Pertemuannya dengan anak kecil yang bermain tablet menjadi titik balik.
Ketika ia mengingat bahwa password bisa berupa kata, bukan hanya angka, otaknya yang selama ini terpaku pada logika numerik akhirnya terbuka. Kata yang muncul di benaknya sangat sederhana, sesuatu yang sangat ia sukai di masa hidupnya. Sesuatu yang selalu menenangkannya di tengah kekacauan angka dan laporan keuangan. Buku. Ketika ia mengucapkan itu dalam hati, sebuah cahaya hangat menyelimutinya. Ia merasakan beban berat di dadanya terangkat. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu terpaku pada hal-hal rumit, padahal jawaban seringkali ada di dekat kita, dalam kesederhanaan. Kisah pilu sekaligus menggelikan genderuwo Leni adalah sebuah tamparan keras bagi kita semua yang hidup di era serba digital ini. Kita membangun benteng pertahanan berupa password yang rumit, seolah-olah itu adalah kunci menuju kebahagiaan dan keamanan. Padahal seringkali kita lupa kunci yang sebenarnya, yaitu kemampuan untuk menikmati hidup tanpa harus selalu terikat pada kode-kode rahasia. Leni, dengan segala kejeniusan dan keabsurdannya, menjadi korban ironi teknologi, mati hanya karena melupakan sesuatu yang seharusnya melindunginya. Mungkin di alam baka, ia sedang membuat flowchart proses reinkarnasi dengan mempertimbangkan tingkat kerumitan password yang pernah digunakan di kehidupan sebelumnya. Pada akhirnya, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita akan menghabiskan hidup kita untuk mengingat-ingat password yang tak terhitung jumlahnya? Atau kita akan fokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna? Jangan sampai kita menjadi seperti Leni, seorang jenius yang mati konyol hanya karena sebuah kata sandi yang terlupakan. Ingatlah, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan hanya untuk berkutat dengan urusan login dan logout. Mari kita hidup dengan lebih sederhana, lebih manusiawi, dan yang terpenting jangan lupa hal-hal yang benar-benar penting, bukan hanya password kita. Dan jika suatu saat Anda bertemu dengan genderuwo berbulu yang bertanya, "Passwordmu apa?" Siapa tahu, jawaban Anda bisa membebaskannya dari kutukan digital yang abadi.